Assalamualaikum Bu Mugi, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bella. Alhamdulillah hari ini sehat semua. Iya, baik, alhamdulillah. Gini Bu Mugi, ini kan saya ada tugas dari kegiatan pendidikan guru penggerak sebagai observer. Nanti saya akan melakukan observasi di kelasnya panjenengan. Bagaimana? Apakah Bu Mugi siap? Menjawab saja. Oh baik, nanti anak-anak dalam pembelajaran nanti apa kira-kira tujuan pembelajarannya Bu Mugi dan fokus pada materi apa? Untuk pembelajaran untuk besok ya, Bu ya. Besok saya akan saya ajak untuk belajar IPAS. Bertujuan untuknya supaya anak-anak itu bisa membedakan antara budaya Bunda dan budaya non-Bunda, dan juga bisa menyebutkan perbedaannya dan bisa tahu yang non-Bunda yang mana dan yang budaya yang benar bagaimana. Oh baik, sangat menarik sepertinya Bu Mugi ya. Insya Allah. Kemudian bagaimana strategi yang akan Anda terapkan dalam pembelajaran nanti? Dan medianya akan menggunakan apa rencananya? Untuk rencananya, saya akan membuat strategi. Pasti ada, ceramah pasti ada. Terus saya akan membuat gambar-gambar lewat akan mencari pembrowsing gambar-gambar yang saya bukan jadi PowerPoint, dan saya akan menjelaskan sedetailnya apa itu yang budaya non-Benda dan budaya Benda. Oh gitu, baik. Sepertinya sangat menarik ya Bu Mugi ya. Nah nanti untuk rencana kegiatan pembelajarannya nanti di hari apa Bu Mugi? Saya merencanakannya di hari Kamis. Oh, Kamis besok ya, nih. Iya. Baik, nanti saya akan ikut di dalam kelasnya nanti ketika ajak panjenengan melakukan pembelajaran bersama murid, dan saya sebagai observer nanti juga ikut melihat panjenengan begitu. Dan nanti semoga untuk sebagai persiapannya panjenengan menyiapkan medianya dan lain sebagainya, nanti semoga lancar dan tanpa kendala apapun begitu. Terima kasih Bu Mugi untuk kesempatannya dan bersedia untuk membantu saya menyelesaikan tugas ini begitu. Terima kasih Bu Mugi. Ya, terima kasih. Selamat pagi. Setelah kemarin kita belajar hubungan banyak negara, bilateral, multilateral, dan regional, kita sekarang hari ini kita belajar yaitu jenis budaya di Indonesia. Jenis budaya budaya Bunda. Budaya di Indonesia kita kategorikan ada dua, yang satu budaya benda dan dua budaya tak benda. Kita bisa melihat budaya, bisa kita pelajari, kita lihat, dan satu budaya benda itu budaya yang bisa kita lihat dan bisa kita pegang. Contohnya candi. Siapa yang tahu candi? Siapa yang tahu candi? Pernah lihat? Kamu pernah melihat? Bisa dipegang tidak? Bisa. Kita lihat dulu candi yang kami ketahui di Indonesia ada banyak candi. Salah satunya apa aja? Prambanan. Terus Borobudur. Ya, nanti kita lihat dulu. Yo, jenis budaya dan ini apa? Candi Borobudur.
dibangun pada abad ke-9 oleh dinasti Sailendra, dan candi itu ditemukan oleh gubernur jenderal Inggris yaitu Sir Stafford Raffles, yang sama-sama yang kita Sir Stafford Raffles itu yang juga menemukan Rafflesia Arnoldi. Tapi kita lihat dulu budaya benda itu budaya candi Buddha, Borobudur itu candi Buddha. Dulu candi itu untuk upacara keagamaan. Tapi sekarang memang kita guna ada upacara keagamaan, tapi ketika ada Waisak. Pernah dengar Waisak tuh? Itu dari Raya Agama Buddha. Biasanya mereka mengadakan upacara di pelataran candi ini yang luas ini. Nah ini. Tapi kalau zaman dulu mungkin di candinya, di candinya banyak stupa ini. Tapi kalau sekarang mungkin karena mereka mengadakan upacara itu dari beragam orang, banyak sekali orang. Dan makanya sekarang kalau ada upacara Waisak dan juga menjaga supaya tidak rusak, mereka mengadakannya di sini, di pelatarannya saja, tidak usah masuk ke candian, tidak usah naik ke candian. Kedua, tadi Candi Prambanan. Candi Prambanan, kalau tadi kalau Borobudur kan agama Buddha. Kalau Candi Prambanan itu agama Hindu. Itu juga didirikan pada abad ke-9, sama-sama cuma beda agamanya saja. Dan letaknya itu cukup berdekatan. Tapi kalau dulu mungkin karena sekarang ada angkutan, ada bus, ada angkot, ada yang lebih modern, mungkin dekat saja ya. Tapi kalau dulu harus naik juga, kadang-kadang jalan kaki, jadi terasa lebih jauh. Kalau jadi ini juga Candi Prambanan juga disebut dengan candi kemarin yang ada Bandung Bondowoso itu apa itu? Candi apa? Candi apa itu? Candi Roro Jonggrang. Itu juga itu Candi Prambanan. Kalau kamu bingung, Bu, kok ada Candi Prambanan, ada Candi Roro Jonggrang, itu sama. Cuman kalau di budaya kita melihat itu sebagai candi agama Hindu. Tapi kalau di legenda itu adalah candinya karena dikutuk menjadi patung itu ya, atau membuat candi itu Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso itu. Tapi kita lihat dari segi sejarahnya saja. Nah, Taman Nasional Komodo itu ada di Nusa Tenggara Timur. Itu di Pulau Komodo, namanya Pulau Komodo sama dengan Komodo ini si kadal raksasa. Ya ini dia ada di Indonesia. Bagus juga karena apa? Komodo itu hewan endemik di Indonesia, lainnya tidak ada. Jadi kita bagus juga, makanya kita melestarikannya karena banyak sekarang komodo itu kadang-kadang banyak yang diburu juga. Nah akhirnya itu kalau di Taman Nasional makan baik untuk melindungi habitatnya. Mereka hidup bagaimana di alam liar, bagaimana. Jadi mereka tidak dikurung seperti hidup binatang, tidak, tapi dibiarkan hidup liar. Walaupun namanya Taman Nasional Komodo, tapi juga mengapa itu Taman Nasional itu juga ada beberapa banyak sekali hewan yang dilindungi seperti burung, seperti reptil. Jadi tidak hanya monoton komodo saja, karena komodo namanya komodo. Dan itu di Pulau Komodo itu ada walaupun di Komodo itu ada Taman Nasionalnya itu ada Pulau Komodo, Pulau Rinca juga, walaupun banyak dan Pulau Padar itu ada 3 pulau yang untuk meliputi Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Ini ujung
Nggak badak saja, ada banteng, ada semuanya, ada burung, terus ada yang bawa banyak hewan yang lain yang kita lindungi di Taman Nasional Ujung Kulon. Terus karena apa? Badak ini semakin lama semakin punah. Dulu mungkin yang hidup itu ribuan ya, sekarang tinggal yang di situ loh ya, kita nggak masuk ke kebun binatangnya ada, tapi di Taman Nasional itu cuma 500 sampai 600 ekor saja. Karena apa? Banyaknya perburuan untuk mencari ini loh tanduknya atau culanya itu. Mereka itu menganggap culanya itu mengandung yang bisa untuk obat kuat atau untuk kesehatan. Katanya mengandung itu bisa mengandung zat yang bisa menyembuhkan kanker, tidak tahu tapi apa? Jadi mereka berlomba-lomba untuk memburu badak itu, kasihan tuh kalau habis itu. Jadi supaya itu badak itu bisa bertahan hidup dan kita bisa melihatnya, walaupun cuma kadang-kadang kalau kita cuma dilihat di video aja ya. Jadi anak cucu kita tidak hanya mendengarkan cerita. Nah, besok dulu tuh ada namanya badak seperti dinosaurus, enggak. Makanya kita sebagai warga negara yang baik, kita wajib melindunginya. Jangan sampai kalau bisa tuh jangan memburunya, kasihan kalau habitatnya itu musnah, pasti juga badaknya juga akan musnah karena kesulitan untuk mencari makan. Ya, Taman Nasional Lawrence itu berada di Papua. Ingat, Papua itu terkenal dengan keindahan alamnya. Nah, Taman Nasional Lawrence itu banyak meliputi beberapa kabupaten. Ada Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Mimika, atau kabupaten itu di Papua pegunungan itu. Ya, kenapa banyak? Karena saking besarnya dan sangat indah. Ingat ini telaganya aja sampai seperti cermin tuh itu. Ya toh? Ini dari bayangan bukitnya, terus langitnya itu sama, jadi seperti cermin. Nah ini terus lagi Museum Fosil Sangiran itu ada di Sragen. Itu banyak. Kita bisa melihat fosil manusia prasejarah. Tahu prasejarah? Manusia masih seperti ini ya, benar, manusia purba, putra betul. Manusia purba seperti ini, kita dulu seperti ini. Ini sudah bisa berjalan. Ini sudah walaupun agak dulu tapi sudah bisa berjalan agak tegak ya. Dulu karena seperti kita berevolusi sebelum makan kita seperti jalannya seperti monyet, tahu. Nah itu akhirnya pertama-tama tentu akhirnya menjadi tegak seperti kita termasuk manusia modern. Lagi ya. Sekarang budaya tak benda. Ini apa? Bisa kita lihat? Bisa kita memegang? Tapi kenapa dikatakan budaya tak benda? Padahal kita bisa melihatnya, bisa memegangnya. Ternyata ini terletak pada seninya, seni pembuatan kerisnya. Kalau kita tidak mau belajar, dan tidak mau menjaga dan tidak mau membudidayakannya, kebudayaan itu akan musnah. Kita bisa melihat keris ya saya. Keris itu senjata mana? Senjata dari mana? Keris itu dari Jawa. Walaupun mungkin bentuknya sama
tapi di daerah lain namanya sudah beda. Pernah kamu mendengar kujang? Kujang itu senjata dari daerah Jawa Barat. Itu bentuknya juga sama seperti seperti ini. Tapi karena apa? Karena dari daerah lain namanya sudah beda. Cuman apa kadang-kadang kan kita banyak dari daerah Jawa dan budaya kan kita Indonesia kan banyak, mungkin sama bentuknya, tapi orang-orang menamainya itu dengan beda. Seperti kalau kita dari makanan ya, makanan di sini namanya apa, tapi di sana sama, tapi di sana sudah beda lagi. Seperti itu. Ini juga budaya tak boleh tulis. Kalau kita tidak mau belajar dan tidak mau mengenal, itu namanya keris, perlahan-lahan akan dinamakan budaya tak benda. Satu lagi, pagelaran wayang kulit. Pagelaran wayang kulit. Nah ini wayang kulit ya. Kita kalau melihat wayang kulit juga apa? Ada sedekah desa. Atau kamu panggil apa tadi? Kapitan, ya betul. Itu biasanya kalau sedekah desa kita melihat apa? Desa membuat apa? Mengenai hiburan ya. Itu yaitu dengan hiburan itu wayang kulit. Nah, wayang kulit itu kalau kita tidak mau belajar mempelajari dan tidak mau membudayakannya, pokoknya sebentar harpamu seperti itu, kita perlahan-lahan wayang kulit itu juga akan hilang seperti itu. Dan wayang, kan pada wayang ya. Ini kalau ini kan Bungki bilang cuma wayang kulit, ada juga wayang kulit. Ini dulu ketika Bungki kecil masih lihat kayak gini tuh masih lihat. Sekarang ya. Ini wayang kulit itu dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tapi kan kalau di Jawa Barat ada dalangnya juga, ada pagelannya juga. Tapi kalau di Jawa Tengah dulu ketika Bungki masih kecil, itu wayang golek itu dimainkan setelah pagelaran wayang kulit hampir selesai. Setelah ada wayang kulit sudah selesai, baru ada wayang golek. Itu cuma, tapi tidak sampai dimainkan, tidak sampai bicara, tidak ada percakapan, tidak. Tapi apa? Cuman sebagai mungkin apa ya? Sebagai talian penutup saja, seperti itu dulu. Tapi kalau di Jawa Barat itu beda lagi. Ada dalamnya, ada pagelannya seperti wayang kulit. Wayang orang. Tadi belum bilang wayang loh ya. Jadi bisa ada wayang kulit, ada wayang orang, ada wayang kulit. Wayang orang. Pernahkah kamu lihat wayang orang? Pernah? Ingin tidak? Oh, di YouTube. Tidak apa-apa. Kamu mempelajari kebudayaan itu bisa. Di YouTube juga tidak apa-apa. Asal kamu mau. Dulu Bu Mugi ketika masih kecil, Bu Guru masih bisa lihat wayang orang ini. Sekarang kamu melihatnya di YouTube. Dulu ada masih kecil, ada wayang orang seperti itu. Jadi ada pemainnya, ada musiknya, gamelannya itu ada, semuanya ada komplit, ada dalangnya, ada orang seperti itu. Tapi sekarang kamu bisa melihatnya di YouTube tadi katanya. Yuk, batik, ya, batik. Kemarin kita membuat batik jemputan. Itu cuma itu batik jemputan kan cuma sederhana saja. Tapi kalau batik yang sesungguhnya itu ya ini batik canting dulu, tahu canting? Mereka membatik, melukis lewat canting ini. Terus sebelahnya ada kompor kecil. Itu kompornya kecil.
ada sebangsa mangkok atau wajan kecil digunakan untuk menurut tintanya ini. Nah, dalam sini tuh ada tintanya. Jadi kita nggak dulu kayak disebut itu aja. Setelah itu kita melukis itu kan sebenarnya sudah dikasih gambar dulu pakai pensil. Setelah itu ditebari pakai apa tinta. Itu sebenarnya tuh ada apa cairannya itu enggak berwarna dan malam, cairan malam. Tahu malam? Lilin itu loh. Nah, itu. Jadi ketika dicuci, apa mereka ketika mencucinya itu mereka mencucinya dengan air dan malamnya hilang. Jadi walaupun batik kita melihat batik seperti ini, itu gampang kan ya gampang. Sebenarnya kan ini kan kalau kita lihat ini kan sudah batik cetak toh. Tapi kalau batik cantik atau tulis ini ribet gitu loh, sulit. Makanya kalau kita melukis batik itu satu lembarnya itu mahal karena dalam satu lembar itu apa itu 2 meter atau sampai 2 meter kurang 2 meter sekali 1,5 itu tuh kadang-kadang mereka menyelesaikannya tuh sampai 1 minggu saja, apa sudah 1 minggu, tergantung rumit dan tidaknya gambar atau lukisan itu ketika membatik. Nah, karena kemarin kita cuma ada saja juga. Terus ini batik cap. Nah, ini pengrajin gampang ya, pembatik itu menyiapkan capnya, cetakan, tahu cetakan seperti stempel itu loh, tahu stempel. Nah, itu ditaruh di warnanya, di pewarna. Setelah itu baru diletakkan di kainnya seperti ini warnanya. Nah, itu. Nah, itu ditekan dulu supaya warnanya merata. Jadi nanti warnanya merata dan tidak belepotan seperti tetap rajin, tetap bagus kayak itu. Sekarang kan kita mencarinya batik cap atau karena ini sudah batik sudah. Kita memang ya kita batik kita bandel ya kita batik. Itu sebenarnya pernah batik itu apa diklaim di negara tetangga toh. Tetapi tahun tanggal 2 Oktober 2009 PBB UNESCO itu sebetulnya melabelkan kan mengakui kalau batik itu dari Indonesia. Makanya setiap 2 Oktober kita memperingati sebagai hari batik. Banyak toh bajumu batik banyak toh, apalagi bapakmu pasti. Ini batik ini bagus mau kemana beli batik lagi seperti itu. Makanya kita bangga kalau kita punya batik. Gamelan tadi. Gamelan apa tadi? Alat musik. Ya, alat musik. Ini gamelan itu tidak monoton di Jawa tok loh ya. Di Bali juga ada. Di Kalimantan juga ada. Cuman ini mungkin cuma kan gamelan Jawa saja. Ini gamelan ini kalau satu set ini kan apa saja? Satu set ini kan dan apa namanya ada apa? Gong, saron, kentrung. Terus itu banyak ada lagi loh. Nah, mereka zaman dulu itu untuk sekarang ya sama ya. Gamelan ini untuk mengiringi nyanyian. Dulu sebenarnya untuk apa? Acara menarik apa itu dalam penyebaran agama. Ya toh mereka supaya biasanya kalau ada musik sekarang ada. Kalau kamu ada musik tuh teko orang. Nah, seperti itu juga mereka gamelan itu juga sebagai jalan dakwah kan. Mereka jalan dakwah untuk agama. Nah, ketika orang sudah berbondong-bondong, mereka ada lagu, dan setelah itu
agama itu agama Islam kebetulan, dan apa menyisipinya dengan dakwah keagamaan. Tidak, jadi tidak walaupun lagunya itu juga sama, bisa untuk disisipi lagunya itu disisipi dengan dakwah keagamaan. Jadi tidak monoton penting memukul, penting dikutuk, ini enggak, tapi penuh dengan tersirat makna lah supaya dakwah itu bisa masuk ke orang. Terus tari tradisional Bali. Ini kebetulan tari kecak ya. Yang dibuat mungkin tari kecak ini yang dibuat mungkin. Ini tarian ini banyak melibatkan para lelaki ya ini. Dan kita dia ya ini ikut tidak pakai baju. Itu melibatkan paling rendah itu minimal itu 50. Enggak benar juga. Banyak Pak. Ada tuh 50 orang. Mereka mau apa? Mereka kecak kan, cak kayak gitu. Lah, itu mereka menggunakan mulut itu sebagai musik. Tidak ada musik lainnya kecuali cak seperti itu. Terus ada penarinya. Nah, ini ada penarinya. Biasanya mereka menarikan biasanya apa? Sebuah cerita Ramayana. Tahu Ramayana? Tahu. Mahabharata. Ramayana tahu toh yang Dewi Sinta diculik itu? Tak pernah dengar kan paling enggak. Kalau kamu ya sekali-kali kamu masuklah ke perpustakaan untuk membaca. Membaca itu tidak ada ruginya ya. Terus ini apa? Tari saman. Tari saman dari mana? Dari mana? Dari mana? Tari saman. Dari Aceh. Betul. Tari saman. Tari saman itu juga sama. Dia ditarikan oleh banyak personel, banyak orang yang menari. Dan tari saman itu apa? Menyebutkan apa? Simbolnya apa? Kebersamaan, karena banyak orang. Terus kekompakan. Salah satu saja salah pasti Dewanoro sudah beda, ceritanya sudah beda. Soalnya ini apa? Gerakannya cepat, saling bergantian. Tadi apa? Kebersamaan karena banyak orang, kekompakan. Kalau kita salah satu aja sudah. Terus apalagi kebersamaan, kekompakan, gotong royong. Seperti itu. Jadi orang-orang tua zaman dahulu selalu mengedepankan gotong royong. Kamu pernah lihat toh orang zaman dulu ketika orang mau pindah rumahnya ada tembok loh ya. Mereka gotong apa? Atapnya pernah lihat? Pernah. Di daerah kita alhamdulillah masih ada ya seperti itu. Gotong banyak orang seperti itu. Wah. Mereka apa bergotong royong tidak dibayar loh ya. Mereka tidak dibayar tapi dengan senang hati membantu tetangganya, membantu saudaranya. Lagi noken itu termasuk apa? Budaya tak benda. Kita bisa, ini bentuknya apa aja? Tas ya. Kita bisa melihat itu tas, bisa kita pegang itu tas, tapi termasuk budaya tak benda. Karena tadi apa? Kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak akan pernah bisa. Ini noken ini ada kerajinan dari Papua. Katanya noken ini apa? Ini sangat-sangat luas. Katanya apa yang bisa membuat itu harus orang Papua saja. Orang-orang tidak boleh kayak gitu. Seperti itu tidak boleh. Mereka
membuat tas ini dari serat-serat pohon. Serat pohon, pohonnya pasti jamin kuat. Mereka harus apa? Serat-serat pohon itu terus dipintal jadi seperti gula. Itu kan saling apa? Walaupun saling keterkaitan terus kayak tambang itu loh. Tapi ini kan dari serat-serat pohon. Mereka memintalnya jadi benang yang sangat panjang, terus lagi jadi bunga dan merakitnya menjadi noken. Ada yang kecil, kalau yang kecil itu kalau anak-anak bisa untuk menyimpan alat tulis. Terus kalau mama-mama, kalau di sini undangi ibu, tapi kalau di Papua mama gitu. Itu mereka apa? Untuk menyimpan barang-barang juga. Terus untuk kalau pergi ke pasar ini apa ini mereka kan untuk barang belanja. Dan jangan tanya ini apa kuat, sangat kuat. Mereka apa membuatnya juga sangat kuat. Makanya apa serat-serat pohon itu sangat kuat. Dan kita bayangkan saja kalau kita memakai apa jenis apa itu tas itu biasanya disampaikan di mana? Pundak tuh, kita di pundak. Terus kalau kita punya pundak, tapi tidak mereka di kepala. Terus sekuat apa ya tulang lehernya itu. Soalnya kalau di kepala kan berarti kan yang menyandarkan tulang leher. Jadi tulang lehernya juga ikut kuat juga. Seperti itu. Barang apa itu? Seberat itu tapi di kepala, ya. Itu kan berarti kan apa? Tulang lehernya itu sangat-sangat kuat. Ya. Kapal Pinisi itu jadi Sulawesi Selatan. Kapal ini bagus tidak? Bagus. Sangat bagus. Ini kapal Pinisi terkenal dengan keindahannya dan juga kekuatannya. Itu dari Sulawesi Selatan. Mungkin kemarin browsing itu kapal Pinisi itu ternyata banyak, namanya itu banyak ceritanya itu loh ya. Mereka kapal Pinisi itu ternyata itu digunakan karena kekuatannya digunakan untuk mengarungi lautan samudra terus sampai ke negeri Cina. Bayangin saja. Padahal katanya kalau lihat kan cuma kapal kayu seperti itu loh, karena sangat kuat. Nah ini mungkin kalau mereka apa diceritakan perantauannya itu yaitu namanya Sawari Gading itu ke Cina untuk mencari istri. Setelah berhasil kan mereka menetap di sana untuk beberapa waktu saja. Dan ketika pulang itu kapalnya itu terkena diterjang ombak badai. Walaupun terus akhirnya hancur berkeping-keping itu. Nah, terus oleh masyarakat sana itu tadi yang tadi hancur untuk dijadikan satu, dirakit lagi dan akhirnya menjadi kapal Pinisi itu. Jadi untuk bisa pulang lagi ke daerahnya. Makanya kalau kita lihat kapal Pinisi itu sangat-sangat legendaris ya. Ini karena amatir kenal dengan keindahan dan kekuatannya. Pencak silat. Pencak silat itu loh ya, dan karate. Pencak silat dan karate sudah beda. Karate itu dari mana? Dari mana?
tas. Terus taekwondo dari Korea. Walaupun sama-sama, tapi kalau kita harus sama pencak silat ya. Pencak silat ini dari Indonesia asli, made in Indonesia. Kita bangga juga made in Indonesia, ya. Jadi kita banyak sekali mempunyai budaya. Tadi cuma karena menenangkan cuma sebagian kok. Ya. Sebenarnya itu masih banyak lagi yang kalau disebutkan bumi nanti sampai besok ya tidak rampung-rampung. Nah ini sebagian saja. Jadi kamu bisa tahulah, kamu tahu kalau itu budaya di Indonesia dan wajib kita bangga karena wajib kita lestarikan, kita jaga supaya tidak hilang. Kita cuma tidak cerita kok gitu ya. Ya. Sekarang diberi pertanyaan sama pengundi. Pertanyaan, siapa bukunya? Dia mau jawab. Bukunya itu siapa dulu? Ada tak beda? Nomor 1. Ditulis apa di dikte? Tulis apa di dikte?
ya? 10 menit lagi. Iya. 10 menit lagi. Ya. 5 menit lagi. Ya. Nah, ini dulu nomornya deh. Mam. Apa saja?
banyak tuh tadi ya. Tadi Putra apa? Keris. Apa tadi keris? Batik, wayang, tari daerah ya. Terus ada angklung juga, tahu angklung? Angklung itu alat musik yang terkenal dari Jawa, Jawa Barat itu juga bisa itu juga termasuk sebagai budaya tak benda. Tadi ada terus ada jawaban tambahan, tidak ada yang berbeda. Nah, silakan kalau ada. Nomor 2 siapa? Nomor 2, mengapa disebut budaya tak benda? Ya, Tantri? Nama budaya yang tidak terbatas pada benda-benda material saja, tapi juga termasuk unsur non materi non-besi yang tidak dapat dipandang. Ya, betul. Jadi kita tidak bukan karena bisa diraba dan bukan hanya karena kita bisa melihat secara visual, tapi itu dari nilai sebenarnya tadi ya Bu bilang tadi. Kalau tak benda itu kalau kita tidak mempelajarinya dan tidak melestarikannya akan hilang. Kamu kalau ternyata kamu acuh saja, ternyata kamu tidak peduli, pasti tidak usah lama-lama. 10 tahun lagi udah kita tidak tahu itu. Makanya kita bangga loh ya, banyak budaya kita mulai, kita wajib melestarikannya, kita harus menjaganya. 3. Siapa 3? Sarah. Sing. Yo Sen. Ulangi Sen. Keras dikit toh Sen. Mengapa budaya di Indonesia banyak ragamnya? Ya, apa? Karena apa? Karena Indonesia apa mau saya terdiri dari banyak suku bangsa. Kita ingat saja dalam satu desa, dalam satu daerah kita saja sudah bermacam-macam budaya antara desa dalam satu kabupaten aja udah usah sampai provinsi kita dalam satu kabupaten setiap daerah itu sudah punya budaya sendiri-sendiri ya. Dalam kabupaten Demak kalau di sini ada gerbek besar di Demak mungkin terkenalnya gerbek besar itu. Terus di daerah kita Karangapen kalau mau Ramadan kita buat apa lagi? Kalau Ramadan sebelum Ramadan kita buat apa? Ya, ada kayak gitu saya Putra. Kita pawai ya, itu tadi kan apa? Pawai ya. Kak Ripin bilang pawai muter desa. Kan toh? Nah, itu terus ada lagi kalau di daerah mana ada seperti mandi sama-sama di dalam satu telaga untuk menyucikan diri itu juga ada. Itu karena itu dalam satu kabupaten. Apalagi kita Indonesia yang sangat-sangat luas. Berapa juta kebudayaan dan suku bangsa yang berbeda-beda juga. Terus nomor 4 sama Dit. Nomor 4 Dit. Sebutkan budaya-budaya yang kamu ketahui apa? Candi. Terus apa lagi? Ya situs-situs sejarah tadi ya bisa, benteng juga bisa. Itu juga wajib kita jaga. Kalau tidak kita jaga juga akan rusak. Kalau kamu tidak betul cepat atau lambat pasti akan rusak. Kita jaga aja bahkan rusak. Terus mengapa kita wajib melestarikan budaya di daerah kita? Yuk, sama.
bermacam-macam, ya seperti itu. Kita juga bisa tadi karena kebudayaan kita bermacam-macam, makanya kenapa kita wajib melestarikannya? Tadi benar tadi bilang supaya tidak punah, Bu. Bisa juga seperti itu, supaya kita tidak tergerus atau tidak tergeser oleh kebudayaan asing yang masuk ke daerah kita, ke Indonesia. Sekarang pecah, kamu mungkin tidak tahu jajan, tapi kalau nggak tahu seperti apa ya, mayang, paling lupa seperti itu. Tapi ketika kamu ditanya, Sing Petro tidak tahu. Tapi ketika kamu ditanya K-pop, ya pasti kamu langsung, wah ini yang apa? Yang anggotanya K-pop ini. Kalau coba kamu ditanya Punokawan itu apa? Kok anggotanya siapa saja yang termasuk Punokawan? Nanti kamu mungkin ada yang bilang wah Punokawan itu Semagare Petro Bagong, Bu, kayak gitu. Tapi ada yang Punokawan itu apa, seperti itu. Makanya kalau kita melestarikan budaya ini supaya bisa terjaga dan tidak tergeser oleh kebudayaan bangsa lain atau daerah bangsa lain yang masuk ke daerah kita, ke negara kita. Makanya kita wajib tetap melestarikannya. Ya, hari ini kita belajar apa? Budaya di Indonesia yang satu apa tadi? Bentuknya apa? Budaya. Tadi apa jadi? Budaya benda dan budaya tak benda. Kita tahu budaya benda apa saja tadi. Apa tadi? Candi, situs-situs sejarah itu termasuk budaya benda. Tapi kalau budaya benda tadi apa tadi? Kebudayaan kita tuh ada yang turis, terus apa tadi? Wayang, apa mana? Noken, apalagi tarian, terus alat musik daerah itu termasuk budaya tak benda. Baiklah, semoga akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian boleh istirahat. Tadi sudah belajar budaya Indonesia. Tadi apa? Budaya satu budaya benda dan dua budaya tak benda. Budaya benda seperti candi, situs-situs sejarah, tempat-tempat peribadatan itu termasuk budaya benda. Dan apa? Kalau tak benda itu termasuk apa? Ya memang ada keris itu berarti seni budaya itu termasuk budaya tak benda. Dari keris, terus batik, apalagi senjata tradisional, terus tarian, terus apalagi ya itu alat transportasi juga. Ingat tadi kapal pinisi. Kalau kamu mendengar kapal pinisi pasti pikiran ke Makassar, Sulawesi Selatan seperti itu. Dan sebelum Ibu akhiri pertemuan ini, besok kita belajar globalisasi ya, dan apa dampak negatifnya kita juga tahu. Sekarang kita menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk mengingatkan dalam kita, membangkitkan kita, semangat kita kalau kita punya satu bangsa, satu bangsa yaitu Indonesia. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah
partisipasi pada pembelajaran Bungki bersama murid kelas 6 kemarin, dan saya sangat mengapresiasi panjenengan dalam proses pembelajaran itu yang berpihak pada murid. Nah, sangat menarik dan bisa menumbuhkan partisipasi murid dalam proses pembelajaran. Jadi ada murid yang menjawab pertanyaan, ikut aktif menjawab, ada yang bertanya. Berarti kan sudah menumbuhkan partisipasi murid dalam pembelajaran yang panjenengan. Kemudian bagaimana perasaan Bungki setelah melaksanakan pembelajaran kemarin itu? Alhamdulillah, kemarin pelaksanaan pembelajaran saya kira cukup mengena ya, karena dari hasil evaluasi kemarin anak-anak mendapat nilai yang memuaskan. Apakah tujuan pembelajarannya sudah tercapai, Bu Binti? Saya rasa sudah. Sudah ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah tercapai tujuan pembelajarannya, maaf Bu Binti, ini ada sedikit masukan dari saya untuk di pertemuan pembelajaran selanjutnya mungkin lebih media pembelajarannya lebih divariasi lagi. Jadi anak tambah semangat, tidak hanya di mata pelajaran yang itu saja, tapi juga untuk pembelajaran yang lain juga. Terima kasih masukannya Bu Bella. Nanti saya akan membuat pembelajaran yang lebih menarik lagi, seperti kemarin kita buat PPT, besok kita bisa membuat praktek juga. Iya, baik. Semoga nanti Bu Mugi juga tetap semangat untuk menyusun media yang menarik, anak-anaknya juga tambah semangat agar lebih mudah untuk memahami materinya. Baik, dari saya cukup Bu Mugi, saya ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan. Semoga nanti kita bisa lebih baik lagi. Sama-sama Bu Bella.